artinya menyembah, beribadah. Maka sebagaimana bahasan yang lalu-lalu, bahwasanya di dalam Al-Quran patung, seni, wayang, lukis itu merupakan kesenian, merupakan mukjizat dari Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Maka tidak ada masalah dengan itu semua. Yang bermasalah adalah hati akal kita yang menyembah terhadap itu semua. Ketika kita menyaksikan wayang itu tidak masalah. Tetapi ketika kita menyembah terhadap wayang itu menyibukkan pikiran kita, lalu kita betul-betul lupa pada Tuhan, itu yang bermasalah. Ini bahasanya tetap lalu. Akan tetapi yang hendak saya kutip dalam renungan kali ini adalah kosakata itikaf itu. Antum laha akifun, yang kalian semua terhadap patung-patung itu adalah iktikaf atau akifun, beribadah. Maka diam kita di masjid ini adalah iktikaf ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berupa sosial. Ini salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam sudah menggunakan indikan yang bagi Nabi menjadikan syafaat kita. Hati-hatinya kita diri kita kepada beliau supaya tetap koneksi dengan kita, tentunya dengan menyebut namanya dalam salawat kita bersama. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Jemaah yang dimuliakan dalam waktu yang relatif singkat ini kita menemukan karena belum tuntas tentang makna bid'ah, di mana makna bid'ah ini betul-betul menjadi makna yang sangat bukan dan dibuat deskripsi yang sangat sehingga makna bid'ah ini menyasar terhadap masjid dan menyasar terhadap ibadah yang kita lakukan bersama, di mana makna bid'ah ini telah lepas kendali dari jemaah yang dimuliakan Allah. Ketika kita membahas tentang makna bid'ah ini yang dibuat basic dari kalangan umat kita, umat Muslim terutama di sebelah sana, adalah dari hadis Jabir, yang berkata bahwasanya baginda asal hadis kitab wa khairul hadi hadi Muhammadur Rasulullah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah. Sebetulnya redaksi yang diriwayatkan dari Jabir itu adalah sampai kosakata wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin. Itu saja sebetulnya. Lalu ada redaksi tambahan. Inilah ketika kita membicarakan suatu hadis, tidak ada kepastian di dalam hadis itu. Kenapa? Karena hadis itu diriwayatkan berdasarkan amalan, dan hadis itu tidak pernah setelah tulisan hadis itu ditunjukkan terhadap bagian
wahai Nabi, benarkah kau berkata begini? Tidak pernah. Hadis itu tidak pernah ditujukan terhadap Nabi Muhammad SAW. Karena hadis itu ditulis setelah generasinya baginda Nabi dan Rasul. Jadi hadis itu sendiri yang ditulis itu tidak pernah disentuh oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baiklah, karena memang ini sudah menjadi hukum, bahwasanya orang lain bid'ah sehingga dasar terhadap situasi, terhadap sebuah budaya, terhadap sebuah kebiasaan yang sebetulnya sangat baik, akan tetapi disesat-sesatkan bid'ah. Dan dari sini kita tidak perlu cerai-berai di kalangan umat Islam ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Rasulullah. Pertama yang harus kita sikapi bahwasanya hadis ini adalah kelasnya disahkan. Apa ahad itu? Yang meriwayatkan cuma satu orang, yakni Jabir saja. Jabir saja yang meriwayatkan. Lalu kita ketika menilai hadis, kenapa ini hadis cuma ahad? Kemana itu Abu Bakar, Siddiq, Umar, Rasulullah, Utsman, Khalid, Isyad, Umur Mukminin, terus Fatimah Al-Kubra, Hamzah, Husain, Abu Bakar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, dan seterusnya. Para kibar sahabat ini tidak meriwayatkan hadis itu. Oleh karenanya kekuatan hadis ini tidak ada penjelasan dari Al-Quran akan secara pasti kalau memang bertentangan dengan ayat Al-Quran secara pasti hadis itu pun. Walaupun di dalam Bukhari Imam Bukhari Sahih. Kenapa? Karena kelas hadis itu paling adalah mutawatir. Mutawatir itu apa syaratnya? Meriwayatkan dengan kosakata yang sama, dengan sama. Syarat mutawatir itu diriwayatkan oleh 50 orang. 50 orang sahabat berat untuk mencapai tawatir itu. Dan oleh karena berbicara hadis itu kebanyakan hadis. Abu Bakar Al-Ghifari tapi sahabat yang tidak meriwayatkan, ada riwayatkan sahabat yang tidak meriwayatkan, juga seterusnya dan seterusnya. Apa yang lebih kuat lagi yang seluruh generasi, seluruh sahabat, seluruh tabi'in, bahkan semua manusia meriwayatkan dengan sama, lafaznya sama, dengan bunyi yang sama. Apa itu? Al-Quran. Maka Al-Quran ini meriwayatkannya melewati kosakata mutawatir itu seluruh jamaah, seluruh generasi di dunia ini, generasi per generasi meriwayatkan Al-Quran itu dengan hal yang sama. Tidak ada satu hukum yang berubah. Oleh karenanya kekuatan hukum di dalam Islam ini yang pasti benar dan benar kepastiannya. Tidak bisa dibantah. Kalau misalnya ada tuduhan bahwasanya orang Iran dengan mazhab Syiahnya katanya mempunyai Al-Quran tersendiri yang lebih tebal dari Al-Quran. Tolong pada orang yang mengatakan itu buktikan, beli Al-Quran yang berlaku di sana dan buktikan, contohkan. Ini loh Al-Quran Syiah. Sampai detik hari ini orang yang ngomong sebatas tuduhan saja, tidak pernah ada bukti Al-Quran. Walaupun itu adalah orang Iran yang kebanyakan orang Syiah. Jadi perlu dipahami ya, tidak ada di dunia ini Al-Quran kecuali Al-Quran. Namun itu Iran itu hanya sebatas tuduhan belaka. Kalau ada yang menuduh itu atau ustaz ataupun profesor manapun yang mengatakan bahwasanya ada Al-Quran yang lain, buktikan mana Al-Quran. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memakai bid'ah itu. Bukankah dalam redaksi ini kosakatanya fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sesungguhnya yang paling benar hadis, yang membuat hadis itu membuat cerita-cerita adalah kitabullah, yang dimaksud adalah Al-Quran.
dalam Al-Quran ini banyak cerita-cerita umat terdahulu dan juga banyak umat yang soleh yang Allah istimewakan, baik individu perseorangan ataupun secara berjamaah. Di dalam Al-Quran bercerita Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, bercerita tentang Ikrimah, dan bercerita Qabil, Abil dan seterusnya. Yang baik juga diceritakan, yang buruk juga diceritakan. Di dalam Al-Quran ada cerita Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, dan juga di dalam Al-Quran ada cerita Nabi, ada Abraha, ada raja-raja yang lain yang luar biasa. Begitu di dalam Al-Quran diceritakan ada wanita yang hasratnya sangat tinggi terhadap lawan jenisnya, yakni yang pernah dikatakan Imro'atul Aziz, yang dalam riwayat yang diceritakan dengan Zulaikha. Dan ini juga diriwayatkan diambilkan oleh para sarjana yang menempuh jabatan di KUA, sehingga mereka berdoa ketika awali dan merestui tentang pernikahan Allah Alif baina Zulaikha wa Yusuf, atau kebalikannya Allah Alif baina Yusuf wa Zulaikha. Di dalam Al-Quran tidak diceritakan bahwasanya istri Nabi Yusuf itu adalah Zulaikha. Zulaikha itu bukan wanita yang baik-baik. Zulaikha itu wanita yang penuh dengan intrik-intrik politik. Zulaikha itu wanita yang menjarakan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Cinta Zulaikha terhadap Yusuf itu cinta birahi yang dilarang oleh Allah. Kenapa di dalam sebuah cerita dalam tafsir sekalipun, mengapa Nabi Yusuf dijodohkan dengan Zulaikha? Padahal secara umum ini sangat jauh sekali secara umum Yusuf dan Zulaikha. Katanya itu adalah Nabi dan Zulaikha dimudahkan oleh Allah, sehingga seolah-olah menjadi garis inti yang luar biasa. Ini hadis-hadis yang menceritakan tentang seperti ini. Tak lebih adalah kisah-kisah Israiliyat, hadis-hadis Israiliyat yang banyak sekali pertukaran, dan ini sering sekali menjadikan sebuah asbabun nuzul dalam sebuah penafsiran. Oleh karena kembali lagi, tafsir bukan suci. Yang suci adalah Al-Qurannya. Tafsir itu ditafsirkan oleh intelektual, yang isi pemikiran intelektual para ulama mufassir itu tertuang ke dalam buku tafsirnya. Maka jemaah, ketika kita membaca tafsir, jangan terhipnotis, lalu kehilangan sadar kita, sehingga seolah-olah seluruh yang ada di dalam tafsir merupakan yang terjadi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi hadis adalah baginda asdaqal hadis di kitabullah. Sesungguhnya yang paling baik, yang terbaik, yang paling benar, yang maha benar adalah kitabullah, yang kitabnya Allah yang kita kenal dengan Al-Quran. Al-Quran ini juga namanya kitab. Ketika kita mengatakan itu adalah suatu syariat, hukum-hukum Allah yang terkemas dan betul-betul terkumpul dalam bacaan dari kosakata Quran. Maka maksudnya adalah Quran, artinya hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah yang terkemas dalam bacaan, itu Al-Quran. Nah, kitab Allah yang bukan sekedar tertulis, tetapi betul-betul terkumpul dalam bacaan, maka dinamakan Al-Quran. Tetapi Al-Quran ini juga dikatakan Alkitab. Alkitab itu adalah syariat Allah yang terkumpul dalam tulisan. Oleh karenanya Al-Quran ini juga dinamakan Alkitab, sebagaimana Alif Lam Mim, dalikal kitab, jelas itu. Dalikal kitab itu adalah Alkitab. Jadi Al-Quran ini juga Alkitab, Al-Quran juga adalah Quran dalam segi bacaan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud dalam hadis
Fa inna asdaqal hadisi kitabullah, yang dimaksud kitab itu adalah Al-Qur'an. Antara kitab dan Al-Quran tidak ada perbedaan. Wa khairul hadi, dan sebaik-baik petunjuk hadi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira baginda Nabi menunjukkan umat manusia itu pakai apa? Apakah pakai undang-undang tersendiri di luar Al-Quran? Apakah pakai kebudayaan yang ditemukan, yang dilestarikan dari mulai budaya Babilonia, budaya Romawi kuno, budaya Romawi maju, dan seterusnya. Tidak, tetapi baginda Nabi menunjukkan umat manusia ini dari Al-Quran sendiri, dari Alkitab itu sendiri. Oleh karenanya, ketika para sahabat bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, apakah yang digunakan oleh baginda Nabi itu yang meliputi segala kehidupan Nabi, mulai dari tingkahnya, perbuatannya, jalannya, kekipan matanya, helaan napasnya, perilakunya, diamnya, semuanya apa? Jawab Ummul Mukminin, karena ulul Quran, bahwasanya baginda Nabi itu perilakunya adalah Al-Qur'anul Karim. Maka di dalam menunjukkan umat manusia, baginda Nabi itu adalah menunjukkan dengan Al-Qur'anul Karim, bukan dengan yang lain. Kenapa? Karena antara Nabi dengan Al-Quran merupakan satu kesatuan, merupakan satu paket. Karena baginda Nabi dengan Al-Quran merupakan satu kesatuan, maka mustahil baginda Nabi akan berkata yang kontradiktif dengan Al-Quran. Artinya baginda Nabi tidak mungkin berkata yang kontradiktif, yang tidak ada di dalam Al-Quran. Pasti baginda Nabi itu kata-katanya selaras, sinonim, dan cocok dengan Al-Quran. Karena baginda Nabi adalah Al Quran, bahwasanya kehidupan dan baginda Nabi itu adalah Al-Quran. Baik, itu teruskan. Wasyarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jeleknya perkara adalah yang baru. Yang tidak ada betul konotasinya, usulnya dengan Al-Quran. Ini sebetulnya disebut muhdas. Muhdas itu bukan tahlilan, muhdas itu bukan yasinan, muhdas itu perkara yang baru, yang kontradiktif dan tidak ada di dalam Al-Quran. Itu yang dimaksud muhdas. Bukan muhdas itu karena menurut syekh itu, menurut guru itu, konon katanya baginda Nabi tidak melakukan, tidak. Tetapi yang betul-betul tidak ada usulnya, sambungannya, korelasinya dengan itu yang disebut muhdas. Maka dalam hadis sapi amrina, kata kata laisa minna, yang itu bukan dariku, kata baginda, bukan dari agamaku, bahwa raddun, maka itu tertolak. Jadi perkara yang betul-betul tidak ada usul atau tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, maka itu yang dimaksud dengan bid'ah. Bukan menyasar masalah bacaan tahlil, bukan menyasar masalah bacaan yasin. Tahlil itu dari Al-Quran, dan di dalam Al-Quranul Karim itu sekali bacaan tahlil, sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat misalkan Al-Rum, banyak sekali Allah bertanyakan. Ketika kita bertanya siapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, masyarakat menjawab, la ilaha illahu, tiada Tuhan kecuali hanya Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka bacaan tahlil ini ada di dalam Al-Quran. Ketika kita masuk dalam Islam ini, justru kewajiban kita adalah membaca tahlil dengan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna itu tahlil. Lalu mengapa tahlil dipersalahkan? Tahlil tidak ada kesalahan. Kapan baca tahlil? Kapan saja sesuka kita. Nah begitu dengan Yasin. Yasin itu merupakan satu surat dari Al-Quran Karim, dan banyak hadis-hadis yang betul-betul mentarghib dan mentarghib, memotivasi supaya umat muslim ini senang membaca Yasin. Cuman kumpulnya sempatnya adalah malam Senin wa imma malam Kamis atau malam Jumat, lalu kita sama teman-teman atau jemaah kita membaca Yasin dalam satu majlis di masjid Al-Ikhlas misalnya, itu tidak ada salahnya karena sempatnya kebetulan malam Kamis atau malam Jumat. Apanya yang salah coba? Lalu dikatakan itu adalah bacaan Yasin bid'ah. Dan di seberang sana barang siapa melaksanakan bid'ah, maka dosa bid'ah itu lebih besar daripada menzinahi ibu kandungnya sendiri. Ini adalah suatu fatwa yang dahsyat dan luar biasa, yang betul-betul menyesatkan. Yang dipakai objek bid'ah adalah sesuatu kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitupun dengan baca sholat subuh, itu baca qunut katanya bid'ah. Padahal yang dimaksud bid'ah yang mengatakan doa qunut itu bid'ah, hadisnya juga adalah satu orang saja. Satu orang saja yang mengatakan bahwa doa qunut itu adalah bid'ah. Dan ini yang digembar-gemborkan oleh Nasiruddin Albani, bahwa ketika membaca doa qunut ini adalah bid'ah. Sehingga suatu keharusan bahwasanya baca doa qunut itu harus ditiadakan. Ironisnya adalah ketika kita berjemaah, ke mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah, di dalam mazhab Syafi'iyah ini adalah memang semuanya adalah baca doa qunut. Lalu ada fatwa, bila engkau berjamaah terhadap orang yang baca qunut, maka jangan diikuti. Jangan diikuti bacaan qunutnya. Ini bagaimana bisa? Padahal seorang makmum itu harus mengikuti imam. Seluruh dalam sholat itu harus mengikuti imam. Bagaimana makmum tidak bisa mengikuti imam dengan alasan bid'ah? Berarti dia meyakini bahwa sholatnya imam itu bid'ah. Yang bid'ah itu jelas itu adalah neraka. Yang itu tidak sah. Bagaimana dia mampu mengikuti itu? Gitu. Tapi terus dia tidak pakai itu. Ya itu sih gak apa-apa. Cuman kedudukan hukumnya, bagaimana kemustahilan ini bisa terjadi? Seorang makmum bisa belok terhadap imamnya. Seorang makmum tidak mengikuti imam, padahal seorang makmum tidak mengikuti imam itu batal sholatnya. Nah ini ada imam baca qunut itu diingkari, katanya itu adalah bid'ah. Kan begitu tuh. Akhirnya tidak mengikuti imam. Ya kalau engkau tidak mengikuti, keluar dari sholat itu. Karena ketika engkau teruskan, berarti sholatmu balelo terhadap imammu. Sementara imam ini bertanggung jawab kekurangan yang dilakukan oleh makmum itu terkait dengan bacaan imam. Oleh karenanya sebagian mazhab, sebagian pendapat, makmum itu tidak usah membaca Fatihah. Kenapa? Karena Fatihahnya imam dikencangin itu, Fatihahnya imam dikencangin itu adalah untuk mengcover Fatihahnya makmum. Oleh karenanya makmum itu enak sekali sebetulnya. Cukup mengikuti imam seluruh sholatnya sah. Karena itu ditanggung oleh imam. Oleh karenanya ketika kita memilih imam jangan sembarangan. Pilihlah yang betul-betul mahir membaca Al-Quran, yang fasih membaca Al-Quran. Kenapa sebenarnya begitu? Dikarenakan imam mengcover seluruh aktivitas makmum. Ini bagaimana makmum mau tercover, wong dia sendiri tidak mau. Kan begitu tuh. Karena bacaan qunutnya diingkari betul-betul, itu adalah bid'ah. Dalam artinya ini bid'ah, ini sesat.
tapi dia tetap dalam hidup. Ini tidak bisa seperti itu. Dilihat bagaimana ketika Imam Malik sebagai guru daripada Imam Syafi'i, ketika makmum ketika kepada Imam Syafi'i, Imam Malik ikut baca kutub karena memang kewajiban seorang makmum mengikuti seluruh aktivitas imam. Dan begitu pun ketika Imam Syafi'i dan Syafi'iyah bermakmum di kalangan Malikiyah, Imam Syafi'iyah juga tidak baca kunut. Kenapa? Kalau dia baca kunut berarti mulayani, artinya dia melakukan hal yang tidak dilakukan. Nah, maka ikut imam itu adalah kewajiban yang sah, sholatnya sah. Kenapa? Karena sholat itu sudah imam. Oleh karenanya, bapak-bapak ketika ada imam yang tidak kunut, yang tidak usah mesah. Sholat bapak itu sah karena ditanggung oleh imam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksud muhdas wasyarul umuri muhdasatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah yang muhdas, yang baru, yang diada-adakan, yang diada-adakan. Ini kosakatanya harus menjadi di jilid besar, di titik besar, di garis besar, yang diada-adakan. Sementara misalkan doa kudu diada-adakan, tidak banyak dari riwayat yang teriwayatkan kepada Imam Ali, kepada Hasan Husain, terutama misalkan yang bermadhab Ja'fari, kunut itu Rasulullah SAW itu baca kunut. Memang yang diketahui yang ditafsir oleh para Nasiruddin Albani misalnya adalah kunut khusus baginda Nabi, yang baginda Nabi itu membacakan kunut selama 1 bulan, mendoakan orang yang membunuh utusan baginda Nabi untuk mengajarkan. Karena para ahli Al-Quran oleh baginda Nabi diutus untuk mengajarkan Al-Quran, tetapi itu dibunuh, disembelih, baginda Nabi seumur hidup, baru dibunuh anak semarang, dan baginda Nabi kunut sebelum sesudah ruku. Adapun baginda Nabi diriwayatkan, lihat itu Bukhari, lihat juga yang riwayat yang lain, Rasulullah itu selalu membaca doa kunut, tetapi tempatnya berbeda. Ada kalanya baginda Nabi itu membaca kunut sebelum ruku, tetapi yang khusus itu adalah 1 bulan itu Rasulullah membaca doa kunut setelah ruku. Dan ini yang dipatenkan oleh Imam Syafi'i, membaca kunutnya adalah setelah ruku. Adapun sebelum peristiwa itu, baginda Nabi membaca kunut terus, tetapi diletakkan sebelum ruku. Sah enggak sholat kita doa kunut sebelum ruku? Sah. Itu juga ikut baginda Nabi. Sah enggak sholat kita doa kunutnya setelah ruku? Sah. Itu juga kedua-duanya dilakukan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik yang kunut ataupun yang tidak kunut, sah sholatnya. Sholat juga dicontohkan oleh yang tidak sah adalah yang tidak sholat subuh. Maka muhdas ini yang tidak ada sangkut pautnya, yang tidak ada usnudnya, karena anak kuliahan yang tidak ada korelasinya, itu muhdas baru saja. Apa yang muhdas? Banyak yang muhdas. Oleh karenanya itu, besar muhdas atau muhdas bid'ah, dan ini tambahannya, setiap muhdas katanya adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah adalah dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang dhalalah. Redaksi seterusnya itu adalah tambahan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita menyikapi sesuatu yang muhdas ini. Apakah hadis ini yang dimaksud kalimatnya am yuradu bihil am au yuradu bihil khas? Apa yang dimaksud dengan hadis ini yang muhdas ini? Yang dimaksudkan itu seluruh yang muhdas atau yang khusus saja? Yang khususnya saja yang muhdas. Bila yang dimaksudkan lalu ditafsirkan yang muhdas ini seluruh dan umum, ini
kehidupan kita tidak ada jalan. Kehidupan kita akan mandek dalam pengertian hadis ini, dan kita disuruh kembali ke zaman para sahabat. Jika ditafsirkan yang muhdas ini adalah Allahu bihil am, dimaksudkan adalah hukum. Kenapa? Karena kemajuan zaman itu akan betul-betul menelurkan kebijaksanaan yang lain pun pula gaya hidup manusia yang baru. Apakah yang baru itu termasuk muhdas? Tidak. Yang dimaksud dalam hadis muhdas di sini adalah khususiat terkhusus yang menyangkut tentang yang kontradiktif dengan aturan agama. Adapun yang kalau dimasukkan muhdas ini adalah umum, itu berbahaya. Contoh, ketika naik haji, tadi pakai onta. Kalau muhdas di sini disebut seluruh kehidupan manusia, maka pesawat terbang itu masuk muhdas, sesuatu yang baru. Maka kalau misalkan yang muhdas ini semuanya bid'ah, walalah, sesat, neraka, berarti naik pesawat. Maka repot kehidupan kita. Maka hajinya disuruh pakai. Kapan nyampenya pun pula di Pulau Jawa ini nggak ada utang, di Irian Jaya nggak ada utang, di Nusantara ini tidak ada utang. Kalau begitu harus datangkan dulu dong utangnya dari Saudi Arabia ke Pulau Jawa, semakin sulit kehidupan kita. Maka adanya pesawat itu termasuk muhdas juga, sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Tetapi ketika mengartikan muhdas sesuatu yang umum, sangat berbahaya. Kita tidak bisa baik. Termasuk juga sebagaimana keterangan Ibnu Zubair dan Gus Dur juga, termasuk keberadaan bank ini. Orang naik haji itu di zaman dulu ketika tidak ada bank, coba buka itu ceritanya Ibnu Zubair. Ketika tidak ada bank, ongkos hajinya itu 17 ekor sapi. 17 ekor sapi. Kalau misalkan sapi ini kita ratakan pukul rate saja sekarang, harga sapi itu 17 juta misalnya. Kalikan itu 17 ekor sapi, berapa? 100 juta. Tetapi dengan adanya bank, mudah sekali ongkos haji itu. Sekarang ongkos haji yang ditetapkan oleh pemerintah sekitar 45-46 juta. Berarti berapa ekor sapi? Paling tidak ada sekitar 3 ekor sapi ongkos haji itu. Cukup 3 ekor sapi sekarang bisa naik haji. Zaman dulu adalah 17 ekor sapi sampai 20 ekor sapi. Kenapa? Karena dulu tidak ada yang mudah sekarang. Dulu harus naik bis, naik perahu. Mulai dari Surabaya misalkan ke Tanjung Priok, terus itu ke Bangladesh, terus ke Selat Malaka, ke India, lalu dia ke Tanah Suci. Sekarang dengan peristiwa yang muhdas seperti pesawat, cukup dari Soekarno-Hatta langsung terbang 8 jam, 9 jam. Kalau masih mampir di 10 jam kan. Kalau pesawat dulu kan masih mampir di Singapura atau di Bangladesh, di Singapura. Sekarang banyak sekali yang dari Soekarno-Hatta langsung suruh ke Jeddah. Sehingga dengan demikian berkat muhdas yang seperti ini berarti mudah urusan agama. Dan begitu. Apakah itu disesatkan juga? Ya tidak. Yang dimaksud tidak ada muhdas itu yang tidak ada koneksinya dengan agama, bahkan kontradiktif dengan sendiri. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud muhdas itu bukan tahlilan, bukan kurun, bukan. Yang betul-betul kontradiktif dan betul-betul menghancurkan undang-undang Islam itu muhdas. Seperti contoh, apakah ekonomi transaksional sekarang ini, apakah syar'i? Walaupun tadi saya mengatakan itu adalah bank,
bank itu memang ribawi, tapi tidak semua produk bank adalah haram. Banyak produk bank yang memang betul-betul bermanfaat bagi kelangsungan dan kelestarian perusahaan kita. Contoh tadi, sebagaimana UNA ongkos haji itu dikelola oleh bank. Nggak ada itu yang sanggup mengelola kecuali bank. Itu semuanya ongkos haji pasti transfer pakai bank sekarang ini. Tidak ada yang bawa uang langsung tunai. Maka kalau misalkan ini mudas, lalu ini adalah tolak, ini sesat, ini neraka, berarti hajinya pakai jalan neraka. Coba, pakai neraka pasti, karena tidak bisa dikelola kecuali pakai bank. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang mudas yang betul-betul itu dilawan, yang menghancurkan agama. Contoh misalnya perempuan kita, anak-anak gadis kita, dalam agama itu dibagi secara rapi, ditutupi auratnya rapi, dan diagungkan dan dimuliakan. Tiba-tiba mengikuti aliran liberalisasi, lalu bajunya ditanggalkan, auratnya dibuka, itu kontradiktif dengan undang-undang. Dan inilah yang disebut dengan mudas. Contohnya ekonomi kita syar'i yang dibangun oleh Bank Indonesia adalah syar'i, datang transaksi ribawi seperti sekarang, maka inilah yang disebut mudas karena tidak ada di dalam Al-Quran. Contohnya adalah sebagaimana kekuasaan yang sistemnya adalah khilafah, sistem khilafah ya, sebagaimana Allah berkata di dalam Al-Quran 30 ini ja'ilun fil ardi khalifah, bahwasanya Allah menciptakan manusia sebagai khalifah untuk mengangkat manusia itu bakal musyawarah, misalnya musyawarah lalu terbentuklah khilafah, diganti dengan sistem demokrasi. Demokrasi dari mana coba? Demokrasi adalah keluaran dari Aman Syam negeri Amerika. Ini yang dimaksud mudas sebetulnya. Dengan demokrasi ini tidak selesai permasalahan. Dan kos operasional di dalam mengangkat suatu pemimpin ketika kita mengikuti demokrasi luar biasa. Karena betul-betul terjadi transaksional, beli kucing di atas karung. Siapa yang diberi nggak nyata. Tetapi kalau pakai sistem khilafah, coba sebagaimana sistem baginda Nabi ketika meninggal mengangkat Umar bin Khattab, di situ ada ini dari 6 orang itu nggak pakai uang. Ketika mengangkat Utsman bin Affan, itu adalah badan musyawarahnya terdiri dari 6 orang itu tidak pakai uang, sama sekali tidak pakai uang, murah harganya, legitimasi kekuasaannya, karena yang diangkat itu betul-betul kita ketahui sebelum dari semenjak lahir, dari semenjak dia prestasinya apa, track recordnya jelas. Kalau dengan demokrasi ini tidak jelas, yang penting punya uang, bayar sana bayar sini, terpilih, hanya nggak selesai permasalahan. Kalau misalkan kita memakai sistem orang itu betul-betul memang dari semenjak bayi tercatat, track recordnya betul-betul tercatat, tidak pernah merugikan negara dan selalu berbuat yang baik, cita-citanya memajukan bangsa. Kalau misalkan seperti ini yang diangkat, luar biasa, selesai permasalahan. Tetapi sampai kapan kita terus melawan demokrasi? Demokrasi ini betul. Kalau menjadi harga mati di dunia ini, bukan di Indonesia, yang mengikuti republik itu adalah sebuah terbanyak. Suara terbanyak adalah suara Tuhan. Padahal untuk mencapai suara terbanyak, penting melalui pemilihan, bukan track record yang dibaca. Ini adalah mudas sebetulnya yang betul-betul menyengsarakan dan betul-betul sampai sekarang ini kita tertawa mudas, sistem mudas. Ini akhirnya kita tak selesai dengan permasalahan. Jangankan permasalahan yang urgent, angkat kepemimpinan dari sebuah mudas yang seperti ini, mempermasalahkan masalah cabai, masalah minyak goreng saja sampai sekarang nggak selesai. Minyak goreng mahal luar biasa, daging mahal luar biasa. Kenapa?
karena para pengurusnya sibuk untuk pencitraan sama sekali nggak ngurusin urusan ya. Diakibatkan kenapa? Karena ingin pencitraan terbaik, suara yang banyak. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi hadis dari Jabir ini jangan diartikan sembarangan, karena sesungguhnya asal hadis dan kitabullah dan petunjuk Nabi itu merupakan suatu kesatuan. Baginda Nabi menunjukkan pakai Al-Quran, bukan pakai undang-undang lain. Antara petunjuk Nabi dengan Al-Quran itu satu kesatuan. Maka yang dimaksud muhdas di sini adalah yang tidak sesuai dengan baginda Nabi. Di dalam tafsirnya menafsirkan tasrih dalam hadis ini, yang dimaksud petunjuk baginda Nabi adalah sunnah baginda Nabi. Betul, memang adalah sunnah baginda Nabi, tapi bukan hadis Nabi. Apa perbedaan antara sunnah dan hadis? Sunnah itu merupakan perilaku baginda Nabi yang menerjemahkan Al-Quran menjadi aksiomatis, menjadi yang hidup, pergerakan betul-betul dilihat oleh para sahabat. Itu sunnah. Sunnah belum tentu hadis, hadis belum tentu sunnah. Adapun hadis, kumpulan riwayat-riwayat yang dinisbatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu hadis. Jadi beda ya. Sunnah itu perilaku baginda Nabi sebagai penafsir dari Al-Quran, membentuk sebuah perilaku sikap ketentuan, itu adalah sunnah. Maka sunnah baginda Nabi gak mungkin tergelincir lepas dari Al-Quran. Sementara hadis adalah riwayat-riwayat yang dinisbatkan terhadap, yang dibangsakan, dihubungkan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya berbicara hadis banyak yang tidak sesuai dengan Quran. Dan hadis ini banyak terkumpul dalam buku sitah, yakni Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, Al-Kisai, Tabari, dan seterusnya. Itu adalah kumpulan hadis. Tapi saya tidak mengatakan bahwa seluruh hadis ini tidak anakut atau kontradiktif dengan Al-Quran, tidak. Tapi ada sebagian yang memang bentuknya adalah anakut dengan Al-Quran, kontradiktif dengan Al-Quran. Banyak seperti kisahnya Nabi Daud mempunyai istri 99, kisahnya Nabi Sulaiman. Sulaiman mengkauli istrinya 100 istri dalam satu malam. Kisahnya Nabi Musa lari mengejar pakaiannya. Termasuk kisah Islam kita bahwasanya Allah menetapkan sholat di waktu tertentu. Inilah hadis-hadis yang muskilah yang tidak sesuai dengan Quran. Kalau kita menyaksikan kisah Islam itu waktu nasihin Riyadatus Shalihin, itu seolah-olah indah, seolah-olah ketika ustaz atau kajian yang berbicara tentang Islam ini luar biasa. Situ di samping sumbernya adalah ahad, hadis itu tidak sesuai Quran. Tapi di sini sudah jangan hadis-hadis ini ceritakan di pertemuan yang akan kita bagaimana sanatan hadis Islam yang lumayan banyak sejarah. Mana hadis yang menceritakan bahwa Nabi Ibrahim berbohong. Nabi Ibrahim berbohong. Ini mustahil, padahal di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim itu tidak berbohong. Nabi tidak berbohong. Cara di sini jemaah digunakan oleh Allah, karena kesimpulannya kita simpulkan ya, bahwa yang disebut dengan hadis baik asbabal hadis kitabullah itu merupakan kesatuan dari baginda Nabi dan petunjuk baginda Nabi dalam Al-Quran. Maka mustahil baginda Nabi mengatakan yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Yang dimaksud bid'ah di situ adalah bid'ah yang khususiyah, bid'ah yang betul-betul membredel, menghancurkan undang-undang Al-Quran. Adapun yang umum, dakwah pakai mikrofon, pakai baju koko, pakai peci, itu adalah tidak sukaran bid'ah.
Itu adalah suatu keniscayaan kehidupan. Pakai pesawat, pakai tas dan semacamnya itu jangan dimasukkan ke dalam bina. Apalagi membaca misalkan yasinan, membaca tahlilan, membaca qunut, itu bagian dari Al-Quran. Karena ketika kita bicarakan yang tidak dilakukan oleh baginda Nabi itu bid'ah, dan yang belum dilakukan oleh baginda Nabi tapi merupakan kewajiban bagi umat muslimin. Apa itu? Zakat dengan beras sampai dicari sampai mana pun Rasul tidak pernah berzakat dengan beras. Nah, ya karena memang Rasul tidak bersentuhan dengan beras. Begitupun zakat ketimun, zakat minyak goreng, zakat dan sebagainya yang dilakukan oleh baginda Nabi, zakat dengan karena zaman dulu ekonominya hanya sebatas kita bisa bicarakan. Kurang lebih begitu dengan kekuatan bid'ah ini, sehingga kita menjadi mantap, jangan sembarangan disesatkan, dan kita ketika membaca tahlil, baca qunut itu murni adalah implementasi dari Al-Quran. Kalaupun orang bid'ah yang jelas yang jelas kata tahlil itu tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Membacanya haramkan hal dari Allah Subhanahu wa taala. Biarkan berbicara, tetapi kita yakin yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW. Dari di sini ditanyakan kurang jelas, saya mau ditambah. Silakan, saya kasih waktu. Bapak, ya. Baik, jemaah dimuliakan Allah. Di dalam jamaah tabligh ada namanya Fadhailul Amal, yang gitu. Fadhailul Amal. Di situ dibahas tentang Fadhailul Amal. Jika engkau bekerja begini, termasuk dengan Fadhailul Amal itu adalah puasa Ramadan. Yang pertama begini gitu kan. Saya dapat katakan bahwa Fadhailul Amal itu hampir 80% dapat dikatakan dhaif. Tetapi boleh tidak dilakukan? Sangat boleh. Kalau itu sebagai sugesti diri kita untuk melakukan amal untuk amal yang lebih. Dan ketika kita melihat hadis, mempelajari hadis, mau nggak kita akan sampai pada suatu bahasan ajar wa ta'dil. Dalam masalah hadis itu adalah pembahasannya ajar wa ta'dil, di mana ajar wa ta'dil itu adalah mengupas tentang muatan hadis ini adil atau cacat. Ajar dua takdir. Nah, ajar dua takdir itu dalam persepsi siapa? Dalam pandangan siapa? Tak lebih itu juga dalam pandangan manusia. Bisa saja meriwayatkan hadis yang suka sama antum dan antum suka sama orang itu, ketika meriwayatkan hadis pasti antum ada sahih begitu. Tetapi orang yang tidak cinta sama antum, benci sama apapun yang dikatakan ada dhaif, bisa begitu kan? Nah, ajar dua takdir itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ajar dua takdir itu dalam perspektif sudut pandang manusia. Bisa saja menurut Imam At-Tirmidzi itu sahih, bisa saja itu tidak sahih menurut Al-Kisai. Ya. Kenapa? Sebagaimana Abu Dzar Al-Ghifari, bagi penyanjung Al-Ghifari, nama Al-Ghifari itu apa sih? Yang namanya Ghifar itu adalah orang jalanan, preman jalanan, itu perampok jalanan sebetulnya. Oleh karenanya dibangsakan Al-Ghifari. Nah, sahabat Abu Dzar ini adalah dari preman yang insaf, lalu memeluk Islam, dan dia betul-betul komitmen menjalankan Islamnya. Maka disebutkan, dinisbatkan Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari setelah memeluk Islam terkenal dengan zuhudnya luar biasa. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi ketika kita menelisik masa lalunya, yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari itu adalah seorang preman, maka menyebabkan orang tidak suka. Iya. Nah,
ketika Abu Dzar Al-Ghifari meriwayatkan hadis, orang yang menelisik masa lalunya tentu tidak akan suka. Maka ketika tidak suka, jelas saja hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari adalah dhaif. Tetapi bagi orang yang suka pasti ada sahih. Begitu seterusnya dan seterusnya. Orang yang menyukai Ummul Mukminin Aisyah, pasti hadis-hadis yang sanadnya Ummul Mukminin Aisyah itu adalah sahih. Tetapi banyak orang yang tidak suka terhadap Ummul Mukminin Aisyah. Siapa itu? Banyak yang tidak suka terhadap Ummul Mukminin Aisyah. Ya contohnya sampai terjadi perang Jamal. Karena adanya orang yang dihasut supaya tidak suka terhadap Imam Ali, dan dihasut juga supaya tidak suka terhadap Ummul Mukminin Aisyah. Maka misalnya kalau menurut perang Jamal, pasukannya Aisyah meriwayatkan hadis menurut orang yang dari kelompok sana tentu tidak sahih. Dan begitulah itu dalam perspektif sudut pandang hadis itu. Maka sekarang supaya mudah, bagaimana melihat hadis itu sahih atau tidak, ukur dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu Allah menjelaskan izan, mubayyinan, hudan, musaddiq. Al-Quran itu banyak namanya. Ketika mizan timbang, berarti timbang pakai Al-Quran. Walaupun dikatakan oleh Al-Kisai, oleh Ibnu Majah, oleh Turmudi, oleh Bukhari, oleh Muslim Sahih, tapi tanahku dengan Al-Quran, kontradiktif dengan Al-Quran, yang hadis sahih. Begitu. Walaupun menurut mereka itu baik, tapi betul-betul sesuai dengan Al-Quran. Ada sahih. Kenapa? Memang ada redaksional bahwasannya Imam Bukhari diangkat oleh Allah sebagai mujahid, sebagai penasih dari Islam ini. Tidak ada. Itu mereka digembar-gemborkan, diagut-agutkan oleh para muridnya sendiri. Begitupun Imam Syafi'i mengarang Ar-Risalah Al-Um. Bahkan Ar-Risalah itu bukan tulisan Imam Syafi'i, Al-Um bukan tulisan Imam Syafi'i. Itu adalah imla Imam Syafi'i yang ditulis oleh muridnya, dikumpulkan ketika Imam Syafi'i berikan fatwa, mengajar dan ceramah, dikumpulkan oleh murid-muridnya lalu menjadi Ar-Risalah. Kan notabene tulisan secara 100%. Nah, begitulah pendapat Islam. Oleh karenanya, ketika Anda merasakan membaca hadis dhaif, jangan terkesima. Siapa yang meriwayatkan ini dhaif ini? Dan siapa yang mengatakan ini dhaif? Al-Quran. Dan tidak korelasi dengan Al-Quran. Kalau memang Anda, ya pastikan itu adalah. Dan menenangkan pada diri kita, gak usah hilau orang yang mengatakan dhaif itu, laksana. Santai kan? Laksanakan. Maka koridornya adalah Al-Quran. Ada nggak misalnya, contoh saja nih. Contoh saja, diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya tentang mayit, bahwasanya ketika kita nyambangi mayit kan banyak tuh orang-orang yang memperingatkan jangan nangis, nanti air matamu terkena mayat itu, maka mayat ini akan disiksa di dalam kubur karena pernah sadar air matamu. Begitu kan? Ini hadis dari Ibnu Umar. Wa kana sahih, ini hadis sahih. Coba buka Al-Quran. Al-Quran. Taziru wa ziratun wizra ukhra. Dan Allah tidak membebani dosa orang lain dibebankan kepada kita. Jelas itu. Jadi kita membawa dosa kita sendiri sama sekali tidak ada sangkut pautnya. Dosa yang hidup dengan dosa yang mati tidak sangkut pautnya. Kita mau menangis juga untuk sekalipun gak pernah ngaruh terhadap si mayat itu. Ini hadis. Ketika kita berbicara, loh kok ditentukan oleh air mata kan begitu? Ya wajar dong. Yang memang susah kehilangan pasti akan menangis. Dia akan berusaha memeluk, dia akan mencium sambil menangis, tentu air mata akan kena si mayat itu. Lantas disiksa dari karena air mata anaknya memang merasa kehilangan. Ini enggak logik. Sementara di dalam Al-Quran sangat logik. Wala tasiru wa ziratu wizra ukhra. Tidaklah seseorang itu memikul beban seseorang yang lain.
yang dipikul adalah betul-betul berbuat diri sendiri. Nampak jelas kan? Satu contoh saja. Berarti hadis tentang nangisnya, dan ini pernah juga disidang oleh Ummul Mukminin Aisyah, dan itu juga riwayat dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dipanggil, ya Abu Hurairah, dari mana kamu dapat hadis seperti itu? Lalu Aisyah memberikan termasuk wacana. Hanya tentang itu. Jadi di antara sanad hadis, apakah Ibnu Umar, apakah Aisyah, apakah Abu Hurairah, ini perbedaan. Ketika kita kontekstual hukum dari kepada hadis, ini tidak akan selesai. Ketika kita, oleh karenanya diturunkan Al-Quran, kitab yang sakti, mukjizat bagi Nabi yang tidak mampu dirubah hatta sampai sekarang pun. Bagaimanapun dahsyatnya Profesor Rusdi, ya profesor yang sekarang hidup di Inggris itu, yang mengarang buku bahwa ayat-ayat setan itu, Salman Rusdi, ya, Profesor Dr. Salman Rusdi, yang berfatwa bahwa Al-Quran ini salah, itu wahyu setan, yang sekarang hidup di Inggris, Inggris yang dibunuh oleh Ayatullah ini dulu, yang kepalanya dihadiahkan 12 miliar untuk dipenggal itu Profesor Salman Rusdi, karena memang beliau adalah seorang profesor yang mengarang-arang buku yang betul-betul mendiskreditkan Al-Quran. Kenapa yang membunuh itu orang Irak? Kenapa dari orang Irak misalnya tidak mengeluarkan fakta yang seperti itu? Guru itu Profesor Salman Rusdi, dan dia kacau terhadap orang Islam. Maka lagi Al-Quran suci. Kita jangan baca sebagai kekayaan dan kekayaan. Hadis-hadis doa itu baca. Kalau tersugesti dari hadis itu, lalu tenang hati kita. Apa salahnya selama tidak takut dengan undang-undang, termasuk misalkan kita untuk memotivasi terhadap anak-anak kita sehari-hari begini loh. Walaupun itu hadis dhaif, tetapi karena tersugesti lalu rajin beribadah, rajin ibadah itulah tujuan. Lagi, kalau tidak ada mudah-mudahan hidup dari Rasulullah. Kajian ini maksudnya adalah yang tidak sesuai dengan ini, dan objek dari fitnah menyelesaikan kalimat-kalimat yang sebetulnya ada di dalam Quran. Yang Allahumma ja'alna hadadan lil ma'amah. Ya Allah, jadikan perkumpulan di tempat ini, ya Allah, perkumpulan yang engkau ridhai. Wajah engkau ridhai. Dan jadikan pisahan dari tempat ini, itu pisahan dijaga dan takut, ya Allah. Kepada bisa Masjid Allahumma dan sekali lagi ya Allah, kami memohon sematnya kepada kami berikan ilmu yang wa'alamu'akulah dan kekuatan Allah ya Allah wa rizqan wasi'an dan semat rezeki yang luas dan halal ya Allah kepada yang diberikan hasanah kata-kata sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada. Kita sudah ada.